kasih undangan hari ini. Kita luncurkan, tapi kita akan luncurkan ini hanya sebagai awalan, ya. Ada langkah-langkah yang kita lakukan, perbaikan sarana semua sekolah kita harapkan. Mungkin sekarang baru bisa 11.000 sekolah, tapi begitu kita bisa dapat penghematan, begitu dapat dana lebih, terus akan kita tambah perbaikan-perbaikan itu. Selanjutnya, saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio, dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai, saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap, sasaran saya adalah dalam 1 tahun, pertengahan 2026, semua sekolah di Indonesia bisa mendapat layar televisi tersebut. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Saya kira begitu banyak kebijakan yang kita berikan. Tunjangan kerja untuk dosen, ada 31.000 dosen, kemudian bantuan pendidikan untuk guru-guru yang belum memiliki diploma strata 1 atau diploma 4, ini pun kita bantu. Pokoknya kita ingin pendidikan kita semakin baik. Saya berterima kasih, makan bergizi sudah terus diselenggarakan. Kalau tidak salah hari ini sudah mencapai lebih dari 3 juta penerima manfaat, dan dilaporkan kepada saya mungkin bulan depan akan sampai 4 juta, dan seterusnya. Sasaran kita November 2025 ini akan mencapai seluruh 82,9 penerima manfaat. Anak-anak dan ibu-ibu hamil akan menerima makan bergizi tiap hari. Saudara-saudara sekalian, ini juga akan mendorong roda ekonomi, karena dana yang beredar di desa-desa, kecamatan, dan kabupaten akan naik 4 kali, 5 kali lipat. Peningkatan 400%, 500% mungkin belum pernah terjadi di negara manapun dalam waktu-waktu belakangan ini. Ini adalah hal yang penuh dengan cita-cita. Ini membutuhkan tekad, membutuhkan keberanian, membutuhkan semangat, dan itu akan kita lakukan. Kita akan buktikan ke dunia bahwa kita mampu melaksanakan hal-hal yang besar, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang strategis, hal-hal yang bisa merubah nasib suatu bangsa. Kita tidak mau melaksanakan hal-hal yang biasa. Kita tidak mau meneruskan business as usual,
Kita tidak mau melaksanakan dengan semangat kumaha engke. Semangat kita harus engke kumaha. Hilangkan itu semangat kumaha engke wae. Kumaha juragan wae. Kita harus bekerja keras, cepat, dan saudara-saudara, kita mampu. Kita akan buktikan bahwa kita mampu. Banyak negara sekarang datang ke kita, mau belajar dari kita. Saudara-saudara, bertahun-tahun kita selalu import beras. Bertahun-tahun kita selalu import jagung. Alhamdulillah, tahun ini produksi kita melimpah. Produksi kita jagung dan beras melimpah. Bahkan Menteri Pertanian dan banyak pejabat datang ke saya, Pak, kita bingung Pak, nggak ada gudangnya. Akhirnya saya bikin program kilat, membuat gudang darurat, gudang improvisasi. Kita akan bangun 25.000 gudang improvisasi yang akan dibuat dari bahan-bahan yang lumayan, bisa bertahan 5-10 tahun. Sambil nanti gudang yang benar akan kita bangun di tiap desa. Dalam 3-4 bulan lagi kita akan mulai membangun gudang-gudang koperasi di 80.000 desa. Nanti tidak ada lagi panen yang tidak bisa disimpan dan dirawat. Tiap desa akan punya kamar pendingin, cold storage. Panen nanti buah dan sayur akan bisa disimpan, tidak akan busuk, tidak akan rusak karena terlambat dikirim ke pasar. Tiap koperasi desa akan memiliki truk, minimal 80.000 truk, sehingga begitu panen bisa dikirim ke penggiling padi, bisa dikirim ke Bulog, bisa dikirim ke pasar. Dari kota bisa membawa bahan-bahan yang diperlukan oleh rakyat di desa-desa. Saudara-saudara sekalian, kita akan buat gerakan besar untuk merubah, untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, untuk memperbaiki ekonomi rakyat, untuk memberi hasil terbaik cepat. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Keluarga besar pendidikan, terima kasih para guru seluruh Indonesia. Sungguh-sungguh para guru ini adalah memang pahlawan yang sering tanpa tanda jasa. Saudara-saudara sekalian, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan marilah kita bersatu, marilah kita kerjasama, marilah kita rukun. Bangsa yang besar adalah bangsa yang rukun. Guru, petani, buruh, nelayan, pegawai negeri, pengusaha, profesor, tentara, polisi, bea cukai, semuanya kerjasama, semuanya bekerja untuk masa depan kita, semuanya bekerja untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Itu negara kita akan bangkit, dan harus bangkit, dan akan bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para guru, selamat berjuang, dan saya akan monitor terus masalah pendidikan ini. Saya kira kalau ditanya setiap undangan ke sekolah, setiap undangan ke kampus, setiap undangan
lembaga pendidikan, setiap undangan yang berurusan dengan pendidikan itu saya prioritaskan. Dan rapat-rapat saya selalu memikirkan bagaimana mencari uang untuk memperbaiki pendidikan kita. Sekali lagi, terima kasih. Selamat bekerja dan optimis kita akan menjadi negara yang hebat. Terima kasih. Selesai. Dilanjutkan penekanan layar sentuh sebagai tanda peluncuran program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden. Dimohon berkenan untuk mendampingi Menko PMK, Mendikdasmen, beserta perwakilan guru dan murid, Bapak Ardian Fadila dan juga Ananda Saki Hussein. Kita hitung bersama. 3, 2, 1.